Sosok badut di film It ternyata emang ada loh. Dan semua korbannya itu laki-laki di bawah umur. Hai guys, terima kasih udah mampir di channel ini. Saya Reza Yari-Yari. Dan sekarang kamu ada di segmen Batagor. John Wayne Gacy. Ya, selanjutnya kita panggil John aja ya. Dia ini lahir di Chicago tahun 1942. Dia lahir dari keluarga yang kurang harmonis. Ayahnya ini berprofesi sebagai tukang reparasi dan merupakan mantan veteran Perang Dunia Pertama, yang dia juga kecanduan sama alkohol. Dia bahkan sering mukulin John dan kedua saudara perempuannya pakai pisau cukur. Nah, saat umurnya 4 tahun, John ini sempat dihajar habis-habisan oleh ayahnya. Cuma karena dia itu ngebongkar baut-baut mesin mobil doang. Terus masa remaja, John ini sering banget dibanding-bandingin sama saudara-saudaranya dan dikatain kalau dia itu bego gitu sama ayahnya sendiri. Nah, dapat kekerasan dari orang tuanya sendiri sejak kecil itu bener-bener ngasih efek yang buruk sih buat si John. Jadi saat umurnya masih 10 tahun itu, John udah ngasih tanda-tanda perilaku yang nggak normal. Dia sempat dilaporin sama temen ibunya kalau anak ceweknya itu disuruh bugil terus main gitu sama dia. Untungnya nggak ada bukti kuat kan, dan dia ini kan masih di bawah umur, jadi ya nggak kena hukuman. Nggak cuman perilakunya aja yang aneh. Saat kecil, John juga sering sakit-sakitan. Dia itu overweight dan kelihatan nggak keurus lah. John juga nggak pernah itu dapat prestasi di bidang akademik. Dia juga sulit bergaul. Nah, dia ini sering banget kejang-kejang dan pingsan gitu ya, sampai harus keluar masuk rumah sakit berkali-kali. Sampai akhirnya dia didiagnosa kena usus buntu. Parahnya, ayahnya tuh malah bilang kalau dia cuma pura-pura doang. Dia tuh kayak gitu cuma caper lah. Padahal nggak ada apa-apa. Makin tertekan dong mentalnya si John. Udah nggak punya temen, dapat juga kekerasan dari keluarganya. Nggak tahu kan harus kemana. Nah, di umurnya yang ke-18 tahun, tepatnya di tahun 1960, John nyemplung ke dunia politik. Dia menjabat sebagai asisten kepala distrik Partai Demokrat. Tapi ayahnya nganggep kalau John itu cuman kambing hitam aja, buat dia dibego-begoin sama pemerintah. Padahal John ngelakuin ini tuh buat ngebuktiin loh ke ayahnya, karena dia kan sering diejek dan direndahin kan soal ketertarikannya dengan politik. John ini sampai pernah bilang, aku itu selalu berusaha buat diterima karena ayahku bikin aku merasa kalau aku itu nggak pernah cukup. Di komunitas yang baru ini, John itu ngerasa dia lebih diterima dan dihargai. Ya mungkin emang mostly fake ya karena itu kan hubungan politik dan semua orang punya kepentingannya masing-masing gitu. Terlepas dari aktivitas politiknya, John juga masuk ke klub badut yang bernama Jolly Joker. Nah, dia dan teman-temannya itu sering banget tampil dengan kostum dan make up badut di acara anak-anak, acara amal, atau acara lainnya. John juga punya alter ego yang dia namain Pogo the Clown atau Patches the Clown. Berkat karirnya yang semakin membaik di tahun 1964, ia pun menikahi Marilyn Myers yang hanya bertahan selama 5 tahun ya sayangnya. Nah, di suatu hari yang cerah di tahun 1968, tiba-tiba John dituduh ngelakuin kekerasan seksual terhadap seorang laki-laki. Namun John dengan sangat keras menentang tuduhan tersebut. Mirisnya masyarakat malah percaya gitu loh sama John dan bukan dengan korban. Apalagi John kan posisinya di politik itu terkenal dengan kerjaannya yang positif sebagai badut tadi. Tapi pas dia ngehasut karyawannya buat ngebungkam korban, dia malah gagal dan akhirnya dilaporkan. Nah, John pun akhirnya dijatuhin hukuman penjara selama 10 tahun. Ya layaknya hukum yang bobrok lah ya, seperti pada umumnya. John itu dibebaskan dengan bersyarat setelah menjalani 18 bulan hukumannya, karena dianggap berperilaku baik di penjara. Setahun kemudian dia ditangkap lagi tuh sama polisi. Karena ada remaja laki-laki yang lapor kalau dia itu dibujuk
buat masuk ke mobil dan dibawa ke rumahnya buat dipaksa berhubungan badan. Sayangnya korban yang merupakan anak laki-laki ini nggak hadir dalam persidangan, jadi ya gugatannya itu dibatalkan. Setelah kejadian tersebut, di tahun 1971, John nyoba bisnis konstruksi yang dia beri nama PDM Contractors. Ya disangka, usahanya tersebut itu sukses. Hingga di tahun 1972, ia menikahi Carol Hoff, yang merupakan mantan pacarnya waktu sekolah dulu. Dengan kesuksesannya John yang sekarang ya, Carol pasti mau lah ya. Dan pernikahan John ini mungkin bisa dibilang lavender marriage kali. Soalnya kita tahu kan, sejak remaja ini John udah mulai tertarik sama cowok. Bisa jadi hubungan pernikahannya itu cuman buat nutupin ketertarikannya dengan sesama jenis. Di tahun 1972, kejahatan John itu mulai tambah parah. Yang tadinya cuma kekerasan seksual nih, sekarang dia jadi mulai membunuh. Korban pertamanya itu Timothy McCoy. Awalnya, John itu berhasil menghasut Timothy yang baru berusia 16 tahun waktu itu buat berhubungan seks di tempatnya. Nah, pagi harinya nih, John bangun-bangun udah ngeliat Timothy udah berdiri di dekat pintu sambil megangin pisau. Nah, Timothy pun lari ke arah John yang masih terbaring di kasur. John pun melakukan perlawanan kan untuk membela diri, lalu ngambil pisau itu dan nusuk dada si Timothy berkali-kali. John baru sadar ternyata si Timothy itu bukan mau nusuk dia, tapi emang habis dari dapur buat bikinin John sarapan. Nah, tapi John nggak menyesal sedikit pun. Dia malah ngaku merasa mendapat kepuasan seksual dari ngebunuh Timothy. Disinilah John mulai ketagihan sama pembunuhan. Saat itulah aku sadar kalau kematian merupakan sensasi yang paling hebat, gitu katanya. Karena ketagihan, dia ngelancarin aksi ke korban berikutnya, yang bernama John Butkovich, yang baru aja menginjak 18 tahun. Kebetulan si Butkovich ini karyawannya sendiri, yang gajinya itu belum dibayar-bayar. Akhirnya John ngebujuk dia buat datang ke rumahnya dengan iming-iming bakal disolusikan lah masalah gajinya ini. Selama di sana, korbannya dicekokin alkohol, terus dipasangin borgol. John bilang ini tuh kayak salah satu magic tricknya dia kan. Ya korban percaya-percaya aja lah, soalnya John kan emang badut. Sambil dicekik sampai mati, John ngedudukin dada Butkovich sambil ngeliatin mukanya. Nah, di hari itu Butkovich gak pulang-pulang ke rumah. Dan orang tuanya ngerasa khawatir. Orang tuanya pun mulai curiga sama si John. Selama 3 tahun berturut-turut, mereka manggil polisi. Ada kali sampai 100 kali dan nyuruh polisi buat investigasi si John. Tapi hasilnya nihil. John ini bersaksi kalau Butkovich tuh ke rumahnya sama 2 temannya. Terus nagih gaji yang nunggak, lalu pergi. Para korban yang diperkosa dan dibunuh ini kemudian dikubur di bawah rumahnya. Salah satu korban yang bernama Godzik yang merupakan karyawannya saat itu diminta John buat menggali parit di ruang bawah tanah yang ada di rumahnya. Yang padahal parit itu tuh buat digunain dia untuk ngebuang mayat para korban. Di hari yang sama, orang tua Godzik ini nelpon John buat nyari tahu keberadaannya. Karena si Godzik ini kan izinnya mau ke rumah John karena disuruh kan. Tapi John malah bilang ke orang tuanya kalau ya Godzik itu cerita dia nggak betah dan pengen minggat dari rumah. Ada satu korban yang sempat selamat, namanya Robert Donnelly yang berusia 19 tahun. Robert ini mahasiswa yang diculik di halte bus. Habis dibawa ke rumah John, Robert diperkosa dan disiksa di sana. John bahkan nyemplungin kepalanya si Robert ke dalam bathtub berkali-kali sampai dia pingsan. Robert yang rasa tersiksa ini sampai mohon-mohon John buat ngebunuh dia aja gitu. Tapi sakitnya itu ngelihat Robert minta dibunuh, hasrat seksualnya John itu jadi hilang. Ya akhirnya si Robert dibebasin, tapi dia ngancem Robert buat gak laporin ke siapa-siapa. Nah, ancamannya ini ternyata nggak mempan. Robert langsung laporin perbuatan John ke polisi. Tapi lagi-lagi polisi nggak bisa dipercaya dan mereka nggak memihak korban. Karena John bilang kalau mereka ini punya hubungan sebagai budak seks. Dan perbuatan mereka itu didasari dari rasa suka sama suka. Dia tuh ngelapor gitu karena ngambek aja, nggak aku bayar. Gitu katanya. Setelah kejadian itu, masih banyak korban berikutnya yang diperkirakan mencapai 33 orang. Sampai di bawah rumahnya tuh udah nggak muat lagi buat ngubur mayat. Dan akhirnya pun dibuang beberapa mayatnya itu di sungai.
Di tahun 1978, seorang anak bernama Robert Peace dianggap hilang setelah izin ke ibunya kalau dia mau ketemu sama John hari itu. Karena banyaknya kasus yang melibatkan John, polisi pun akhirnya menjalankan investigasi dan pengawasan. Banyak ditemukan barang-barang mencurigakan, seperti borgol, pistol, jarum suntik, tumpukan film porno, hingga beberapa barang milik Robert. Polisi juga menemukan bukti mayat-mayat yang ada di parit bawah rumahnya. Salah satu orang yang ikut menginvestigasi ini sampai bilang, kalau aja iblis itu ada, dia bakal tinggal di sini. Setelah banyaknya bukti yang dimiliki oleh polisi, John itu mulai ditanyai. John sempat bilang kalau jadi badut itu adalah cara termudah buat melakukan pembunuhan. Karena siapa sih di tahun itu yang percaya kalau pekerjaan yang menghibur itu ternyata ngelakuin pembunuhan? Di tahun 1980, John pun diadili dan mengakui semua kejahatan yang dia telah lakukan. Namun sebelum diberi hukuman, ia harus konsultasi dulu dengan dokter untuk tahu apakah dia ini sebenarnya kena gangguan jiwa atau enggak. Kalau terbukti gangguan jiwa, dia kan harus direhab ya, bukan di penjara gitu. Nah, selama investigasi, John nggak mau ngaku salah dan bilang kalau dia ini punya kepribadian ganda. Dia bilang dia bisa jadi kontraktor, badut, politisi, hingga polisi yang bernama Bad Jack. Tapi jaksa penuntut itu menganggap John waras karena John bisa merencanakan pembunuhan dan menyembunyikan bukti. Ia pun dihukum mati atas 33 dakwaan pembunuhan dan dieksekusi pada tahun 1994. Bahkan sebelum kematiannya pun, John bilang ke keluarga korban kalau mereka itu nggak bakal bisa tenang meskipun John udah mati. Dari 33 korban pembunuhan John, ada 8 jasad yang nggak bisa diidentifikasi. Ya mungkin aja mereka hidup tanpa keluarga, makanya nggak ada yang nyariin. Tapi ya kita doain aja semoga para korban udah tenang di sana. Dari kasus ini kita tuh tahu kalau lingkungan keluarga itu punya peran penting ya dalam tumbuh kembang seorang anak. Boleh kok mendidik anak dengan parenting VOC gitu. Tapi ada waktunya kita mengapresiasi dan mendukung mereka. Apalagi di usia remaja kan, di mana mental mereka masih belum stabil. Dalam kasus ini John memanglah pelaku, tapi sebelum itu dia juga korban. Korban dari kelalaian orang tuanya. Gimana menurut kalian guys? Share di bawah ya. Jangan lupa subscribe. Nah, jangan lupa like juga. Komen kalau mau nonton video lainnya itu di sini. Oke? Mantap. Stay curious, stay mysterious.